Shalom. Untuk tujuan perkongsian hari ini, dan saya harus akui saya mendapat banyak peluang untuk refleksi diri sendiri, kerana ramai yang tahu saya adalah mantan pensyarah universiti. Itu benar, selama 20 tahun bersama Universiti Malaysia Sabah. Yang ramai tidak tahu ialah majikan pertama saya adalah Kementerian Pelajaran Jepun. Itu adalah majikan pertama saya. Selepas saya bergraduasi pada tahun 1992, pekerjaan pertama saya adalah dengan Kementerian Pelajaran Jepun sebagai guru bahasa Melayu, guru bahasa Inggeris dan guru seni di Kinabalu Japanese School. Dan selepas itu saya menerima tawaran sebagai guru sandaran di SMK Labuan pada tahun 93 sehingga 95, sebelum melanjutkan pengajian di Universiti Malaya pada tahun 95, dan kemudian saya menjadi tutor di UMS pada tahun 97 dan kemudiannya menjadi pensyarah dari 98 sehingga 2018. Jadi boleh dikatakan semua alam kerja saya adalah sebagai pendidik dan berkahwin pula dengan seorang pendidik. Jadi komplit lah hidup saya sebagai pendidik, sama ada di dalam alam kerja maupun di dalam berumah tangga. Sepanjang bekerja juga, saya terlibat dalam pelayanan gereja dalam pelbagai kapasiti, termasuklah pengurusi belia, setiausaha paroki, pengurusi paroki, pengurusi jemaah, dan sekarang ini adalah ahli majlis tertinggi gereja. Jadi terima kasih sekali lagi kepada tim Bicara Sabda yang memberi saya peluang sekali lagi untuk berkongsi pandangan sebagai rakan pelayan untuk satu topik yang sangat dekat di hati saya, iaitu pendidik sebagai pelayan. Hari ini kita sangat bersyukur kerana ramai anggota gereja yang bergelar pendidik tampil untuk melayani di gereja masing-masing atas pelbagai kapasiti. Saya tahu tugas guru sangat menuntut waktu dan tenaga, dan kesanggupan melayani secara sukarela sudah pasti datang daripada kesediaan untuk melayani kerana panggilan Tuhan sendiri. Tidak ada manusia yang tidak didedahkan kepada sistem pendidikan, sama ada formal seperti tadika, sekolah dan pengajian tinggi, ataupun secara informal seperti didikan langsung daripada ibu bapa, daripada komuniti maupun institusi dan amalan dalam masyarakat. Adat misalnya banyak dipelajari secara langsung, secara informal. Begitu juga dengan pantang larang, kesenian tangan, bahasa ibunda, semuanya diajar atau kebanyakannya diajar secara informal. Cabaran kepada orang-orang yang percaya pada hari ini ialah bagaimana kita mempersiapkan anak-anak Tuhan menghadapi cabaran iman dalam kehidupan mereka. Jawapan pendeknya ialah kita memerlukan lebih ramai pelayan-pelayan gereja sepenuh masa untuk memperkasa kekuatan rohani anggota-anggota gereja. Kita perlukan lebih banyak pastor sepenuh masa, mungkin kaki tangan pentadbiran sepenuh masa yang dibayar gaji oleh gereja. Itu jawapan pendeknya. Tetapi sebenarnya kekurangan pelayan-pelayan ini sudah menjadi sebahagian daripada cabaran kita sejak 2000 tahun yang lalu. Dalam Matius 9:37-39, Yesus katakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. So, dengan kata lain, mempunyai tuaian itu, Tuhan itu sendiri, perlu
mengirimkan lebih banyak pekerja. Dan dalam konteks perkongsian hari ini, pekerja yang dimaksudkan sudah pasti adalah pelayan-pelayan itu. Jadi pelayan-pelayan lebih banyak diperlukan karena tuaian itu memang banyak. Soalnya kenapa kita dipanggil sebagai pelayan Tuhan? Kenapa bukan guna saja perkataan pekerja Tuhan ataupun rakan Tuhan? Nah, kita memang menggunakan perkataan rakan. Ya, di dalam Yohanes 15:15, Yesus kata, murid bukan hamba lagi, tapi sahabat. Ya, boleh menjadi hamba, tapi boleh juga menjadi sahabat. Tetapi perkataan pelayan atau hamba tetap dipakai sebab ia tekankan dua perkara yang rakan tidak tekankan atau sahabat tidak tekankan. Yang pertama, seorang hamba itu dia ada ketaatan. Sepatutnya dia ada ketaatan sebagai seorang hamba. So, hamba itu harus taat. Dan yang kedua, hamba itu harus punya kerendahan hati. Hamba tidak menuntut hak. Ya. Perkataan pelayan atau hamba dalam Alkitab bukan untuk merendahkan orang, tetapi ia digunakan atas beberapa sebab. Sebab yang pertama, di dalam budaya Yahudi Romawi, hamba adalah milik tuan. Hamba itu adalah seperti barang yang boleh dibeli. Ya. Jadi dia dibeli dan hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. Sebab itu barang kepunyaan satu orang lagi. Sebab itu Alkitab gunakan perkataan ini. Dalam 1 Korintus 6:20 dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita ini dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita ini sudah dibeli, maksudnya kita ini sudah ditebus daripada dosa dengan darahnya sendiri. Jadi kita bukan lagi milik dosa, bukan lagi milik diri sendiri atau milik dunia, tetapi kita ini adalah milik Tuhan. Jadi apabila kita dipanggil pelayan Tuhan, maksudnya kita adalah orang yang mengakui hidup aku atau hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi kita ini milik Yesus. Rasul Paulus panggil dirinya sebagai hamba Kristus Yesus dalam Roma 1:1. Dia kata hamba Yesus. Dia tidak kata CEO gereja. Hari ini orang bercakap tentang CEO menyamar dan sebagainya. Rasul Paulus bukan CEO menyamar atau CEO gereja ataupun pemimpin hebat. Dia kata dia adalah hamba. Yang kedua, Yesus Tuhan yang paling tinggi memilih gelaran hamba. Ini kita masih lagi bercakap tentang kenapa hamba atau pelayan itu digunakan di dalam Alkitab. Jadi sebab yang kedua, Yesus Tuhan yang paling tinggi memilih gelaran hamba. Di dalam Filipi ayat 2 pasal 2 ayat 7 mengatakan, ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Kalau raja segala raja sanggup menjadi hamba, maka gelaran pelayan Tuhan jadi adalah gelaran mulia, bukan satu gelaran yang hina atau gelaran yang rendah. Pekerjaan ini mengikut jejak Yesus. Jadi, bila kita dipanggil sebagai pelayan Tuhan, kita sebenarnya dipanggil mengikut cara hidup atau kehidupan Yesus sendiri. Sebab yang ketiga, Yesus mengajar, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi pelayanmu. Ya, kita masih lagi menjawab soalan kenapa kita dipanggil pelayan Tuhan. Jadi ini sebab yang ketiga, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi pelayanmu. Dunia mengajar, jadilah tuan atas hidup kamu.
Be a master of your own life. Cari kuasa, cari nama, cari duit. Ini ajaran dunia. Tetapi ajaran Alkitab mengatakan, jadilah hamba, disitulah kau jumpa kebebasan sebenar. Jadilah hamba, disitulah kau jumpa kebebasan sebenar. Dalam Matius 23 ayat 11 mengatakan, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi pelayanmu. Yang paling besar itulah yang menjadi pelayan. Dalam Markus 10:45, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Siapa anak manusia? Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Paradoks dalam kerajaan Tuhan, semakin rendah kita sebagai pelayan, maka semakin tinggi atau semakin besar kedudukan kita di mata Tuhan. Oke. Pendidik sebagai pelayan. Setiap orang percaya dipanggil melayani. Bukan pemimpin gereja saja, semua kita dipanggil untuk melayani. Ya, ada pandangan ataupun ada orang berpendapat dia kata, oh saya bukan pelayan, saya bekerja di pejabat kerajaan, saya bekerja di pejabat swasta, saya bukan pelayan. Yang pelayan-pelayan itu hanya mereka yang ya melayani mimbar, berkhotbah, itulah pelayan-pelayan. Ya. Tetapi sebenarnya semua orang yang percaya dipanggil untuk melayani. Dalam Efesus 4:11-12 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Nampak di sana kan? Baik pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi orang-orang kudus itu sudah ada satu bahagiannya sendiri. Pengajar-pengajar juga ada peranan dia sendiri. Dan peranan di sini, pengajar-pengajar, pendidik, ini tugasnya memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan Tuhan. Memperlengkapi para pelayan sepenuh masa, para pendeta, para pastor. Jadi tujuan pemimpin gereja bukan membuat semua kerja, tetapi melengkapi semua orang yang percaya supaya dipanggil menjadi pelayan. Jadi kalau ada yang bertanya, jadi apa yang orang pemimpin gereja buat? Pemimpin gereja tugasnya untuk memastikan semua orang percaya dipanggil menjadi pelayan. Jadi bukan untuk melayani saja, tetapi harus berusaha supaya menjadikan semua orang, semua yang percaya itu, semua menjadi pelayan. Sebab kita semua mau menjadi seperti Yesus. Macam mana kita tahu kita sudah dipanggil? Panggilan itu sesuai dengan karunia yang Tuhan memberikan. Jika karunia itu adalah untuk mengajar, baiklah ya untuk mengajar. Jadi kalau kita ini seorang pendidik, kita sebenarnya sudah diberi karunia untuk mengajar. Jadi baiklah kita untuk mengajar. Kalau kita diberikan karunia untuk mentabir, maka kita gunakan karunia itu untuk mentabir, tetapi jangan lupa dia juga harus menjadi pelayan. Jadi Roma 12 ayat 7 mengatakan, jika karunia itu adalah mengajar, baiklah ia mengajar. Jadi mengajar ini dianggap sebagai karunia Roh Kudus. Jadi kalau kita ada karunia ini, kita harus menggunakan karunia mendidik atau mengajar ini betul-betul. Oke. Sudah ada panggilan, sudah ada karunia, tetapi ada kesanggupankah? Sanggupkah kita untuk melayani? Tuhan mencari orang yang sanggup. Dalam Yesaya 6 ayat 8 mengatakan, lalu aku mendengar Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku.
Tuhan bukan kekurangan kuasa sehingga harus mencari pelayan-pelayan. Bukan itu. Dia mencari hati yang rela berkata, "Ini aku, utuslah aku," karena Tuhan mau kita masuk dalam rencana keselamatannya. Kita menjadi sebahagian rencana keselamatannya. Jadi kita harus ikut. Kalau kita sudah diutus, adakah saya harus melayani sepenuh masa? Saya kata sudah tentu sepenuh masa. Apabila kita dipanggil melayani Tuhan, kita harus berjalan sepenuh masa sebagai pelayan. Ini bukan sepenuh masa harus letak jawatan, bukan. Maksudnya di sini, kalau Anda seorang guru, seorang pendidik, nanti harus melayani Tuhan atas kapasiti seorang guru. Kalau Anda seorang pentadbir, maka harus melayani Tuhan sepenuh masa, sepanjang masa sebagai pentadbir. Ini maksudnya kita harus melayani. Jadi kita melayani Tuhan dalam kapasiti kita masing-masing. Bukan semestinya harus letak jawatan, menjadi pastor, menjadi pendeta, dan sebagainya. Bukan begitu. Bukan semestinya begitu. Tetapi kalau ada yang terpanggil sampai ke peringkat itu, maka itu adalah panggilan Tuhan. Tapi yang penting harus ada kerelaan, ya. Harus ada kerelaan. Apa yang Yesus katakan dalam Yesaya dikatakan, "Ini aku, utuslah aku." Jadi kalau itu ada kerelaan begitu untuk bekerja sepenuh masa sebagai kaki tangan gereja, tidak ada salah juga. Tetapi sekali lagi kita diperingatkan kita harus melayani mengikut karunia, mengikut kapasiti yang ada, yang kita terima. Oke, Alkitab mengatakan pendidik ini memperlengkapi orang-orang kudus. Ya, pendidik memperlengkapi orang-orang kudus. Dalam Efesus 4, 11 hingga 12, dikatakan, "Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita, Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan." Jadi guru ataupun pendidik ini diletakkan Tuhan sendiri dalam gereja untuk melengkapi orang lain. Ini disebut pengajar-pengajar. Ya, kalau bukan guru siapa lagi? Kalau bukan pendidik siapa lagi? Jadi ini bukan pekerjaan yang suka-suka. Kita diberikan tugas untuk melengkapi orang lain. Dan yang kata lain, tanggung jawab ini satu tanggung jawab yang berat. Ya, mendidik dengan benar. Dalam Yakobus 3 ayat 1 dikatakan, "Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat." Nah, ini untuk guru-guru ini. Jadi, hukuman yang lebih berat. Jadi, ada orang bercakap begini, kalau seorang dokter itu salah, mungkin satu pesakit, ya, boleh mati, ataupun lebih teruk lagi, ya, salah diagnose, ya. Seorang engineer salah, barangkali satu jambatan atau satu bangunan itu boleh runtuh. Seorang accountant salah, satu syarikat boleh bankrupt, ya. Yang sepatutnya rugi jadi untung, ya, atau yang sepatutnya untung jadi rugi, ya, karena kesalahan accounting. Tetapi seorang pendidik yang salah, satu generasi boleh menjadi mangsa. Jadi berat itu kalau satu generasi. Jadi menjadi guru ini tanggung jawabnya berat. Apa yang kita ajar akan dikira oleh Tuhan, sebab itu kita harus jujur, teliti, dan tidak mengajar ikut suka hati. Ya. Pendidik sebagai pelayan Tuhan di dalam konteks Kristen. Dalam Kristen, mengajar bukan sekadar profession ataupun sekadar kerjaya, tetapi sebagai vocation ataupun panggilan. Ide asasnya di sini adalah
Guru adalah alat Tuhan untuk membentuk manusia seutuhnya dari segi minda, hati, dan rohani. Yesus sendiri dipanggil Rabai atau guru lebih 40 kali di dalam Injil. Dia mengajar dengan perumpamaan, mengajar bersoal jawab, dan hidup yang menjadi teladan. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu kata Yesus dalam Yohanes 13:13. Jadi bila seorang pendidik mengajar, dia menyambung kerja yang Yesus mulakan, membuka minda orang kepada kebenaran. Seorang guru itu membentuk murid, bukan sekadar memberi maklumat. Satu ketika dahulu, sekolah-sekolah di Malaysia ini adalah di bawah Kementerian Pelajaran. Hari ini kita semua tahu, nama kementerian ini adalah Kementerian Pendidikan. Pertukaran nama kementerian ini menanggapi keperluan perubahan paradigma dan skop tanggung jawab daripada mengajar kepada mendidik. Mengajar bermatlamatkan perolehan ilmu, manakala mendidik bermatlamatkan pembentukan personaliti dan sahsiah. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripadanya." Kerja pendidik membentuk arah hidup seseorang untuk jangka panjang dengan kesan yang berkekalan. Bagaimana kita melayani sebagai pendidik? Yang pertama, kerja sebagai pendidik harus dianggap sebagai satu ibadah, bukan sekadar beban kerja, bukan sekadar tugas hakiki. Ya, memanglah sebagai guru ada banyak kepenatan, penat marking, ya, murid yang degil, mesyuarat yang panjang-panjang, ya, kadang-kadang kerja tidak mengikut waktu, ya, ramai atau banyak orang salah faham, ini guru, untunglah dia kerja separuh hari. Tetapi bagi yang sudah pernah menjadi guru, kita tahu ini kerja separuh hari ini anggapan ataupun mitos, ya. Yang sudah menjadi guru dia tahu sebenarnya tidak kerja yang kelihatan itu separuh hari, yang tidak kelihatan mungkin lebih separuh hari lagi, ya. Jadi memang penat. Tetapi kalau kita mengira ini sebagai ibadah, maka Tuhan akan memberikan kepuasan. Dalam Kolose ayat 3 pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ini termasuklah untuk mendidik. Ya, kesannya nanti hati kita tetap segar, walaupun hati ataupun kulit mungkin terbakar berjemur di padang semasa hari sukan. Ya, tetapi kita masih merasa penat, tetapi ada kepuasan. Yang kedua, ada kekuatan dalam keputusasaan. Sebagai seorang guru, sebagai pendidik, dan saya juga pernah mengalami ini, kita rasa kadang-kadang kita rasa putus asa. Sebab tidak kira apa yang kita buat, kita rasa macam tidak ada makna dia. Ya. Tetapi bila kita anggap tugas guru atau tugas pendidik ini sebagai satu pelayanan, sebagai satu ibadah, maka kita harus ingat. Kita punya tugas ini adalah tugas untuk menyiram. Ya, kalau kita menanam sayur begitu, tugas kita adalah tugas menyiram. Tuhan yang menumbuhkan. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dikatakan, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Siapa yang menanam? Tuhan sendiri yang menanam. Tugas kita, Apolos itu adalah pelayan Tuhan, dia menyiram, dan Allah yang memberikan pertumbuhan. Dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Apabila datang waktunya, kita akan menuai
jika kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Jangan saja kita putus asa. Satu masa nanti kita akan menuai. Mengajar itu memang penat. Murid itu memang susah. Tapi Tuhan janji ada hasil kalau kita tidak putus asa. Yang ketiga, pengaruh yang kekal sampai akhir zaman. Gaji pandai habis. Jawatan boleh pencen. Tetapi murid yang kita bentuk boleh menjadi doktor, boleh jadi ibu bapa yang baik, pemimpin yang jujur, dan kesannya akan berpanjangan. Saya pasti apabila kita satu hari nanti mengalami hidup pencen, macam saya sekarang sudah pencen, kita mengharapkan orang terus menegur kita sebagai guru, sebagai cikgu, ya, dan sudah pasti kita mau terus diingat sebagai guru yang baik atau cikgu yang baik. Dalam Daniel 12 ayat 3 dikatakan, yang telah menuntun banyak orang atau membimbing banyak orang kepada kebenaran akan menjadi seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi mereka yang mendidik ini akan menjadi bintang-bintang untuk selama-lamanya. Hal yang keempat, ini masih lagi di bawah tajuk melayani sebagai pendidik. Seorang pendidik, dia mendapat hikmat dan kesabaran yang luar biasa. Ya, hikmat dan kesabaran yang luar biasa. Mengajar ini perlukan kesabaran tahap dewa. Ya, kalau kita ini pendek sabarnya atau panas baran, ini memang boleh mengundang masalah. Bila kita bergantung pada Tuhan, Dia yang memberi hikmat untuk handle ataupun untuk menangani apa saja masalah. Ya, uniknya ini guru ini tiap-tiap hari ada saja masalah. Kalau kita ada 40 pelajar, itu masalah kali 40. Kalau satu sekolah 1.000 pelajar, masalah itu boleh jadi kali 1.000. Setiap hari. 1 minggu, 5 hari. Kali dengan 1.000, bayangkan masalah yang dihadapi setiap hari. Jadi kadang-kadang kita rasa hilang sabar. Tetapi mereka yang diberi karunia untuk mengajar, ya, mereka juga, saya percaya, diberi karunia untuk mempunyai kesabaran yang luar biasa. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 dikatakan, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah memintakannya kepada Allah. Ya, kita harus berdoa. Kalau kita rasa ada kekurangan di sana sini, bawa itu di dalam doa. Dalam Ulangan 6-7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ini perkataan berulang-ulang di sini disebut bukan karena ini di dalam kitab Ulangan, tetapi karena Tuhan faham apabila kita berurusan dengan anak-anak, dengan budak-budak, dengan murid-murid, kadang-kadang kita harus bercakap berulang-ulang, mengajarnya berulang-ulang. Jadi Alkitab sendiri mengakui ini bukan perkara yang mudah. Bukan sekali ajar sudah masuk. Ya, barangkali banyak kali ajar belum masuk lagi. Jadi bukan mudah, ya. Jadi pendidikan berlaku setiap hari dalam setiap keadaan. Dan guru dan ibu bapa sama-sama harus bertanggung jawab. Perkara ketiga, maruah diri tidak harus bergantung kepada KPI. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan, nilai kita bukan pada marka purata kelas ataupun PNJK. Nilai kita adalah setia atau tidak pada panggilan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Niat mengajar itu harus untuk Tuhan, bukan untuk ketua,
bukan untuk ketua bidang, bukan untuk murid semata-mata, bukan juga untuk gaji, tetapi niat itu harus untuk Tuhan. Keenam, doa dan perlindungan Tuhan. Orang yang menjaga kerja dengan Tuhan, Tuhan juga menjaga dia. Rezeki kita diberkati, keluarga dijaga, dan jalan dipermudahkan, walaupun cabaran tetap ada. Dalam Mazmur 1 ayat 3 dikatakan, segala yang diperbuatnya pasti berhasil. Akhir sekali, 7, menjadi teladan hidup bukan sekadar mulut. Murid kita banyak belajar daripada apa yang kita buat berbanding dengan apa yang kita cakap. Bila kita hidup jujur, kita hidup sabar, kita menjadi Injil yang boleh dibaca. Dalam 1 Timotius 4:12 dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 2 Timotius 2:24-25 dikatakan, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus mengajar, ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Guru itu guru Tuhan, harus sabar, lemah lembut, bukan kasar. Kebenaran harus disampaikan dengan kasih. Sebagai penutup, jadikanlah peluang mendidik itu untuk menyatakan kesaksian kasih Tuhan. Kita jadikan pekerjaan mendidik ini sebagai satu ibadah dan sebagai satu pelayanan. Amin.